Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kesempatan yang sangat bahagia ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua mampu melangkahkan kedua kaki kita di masjid yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada di bulan Syawal 1444 Hijriah. Dan beberapa pekan yang lalu kita telah menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan tentunya kita patut bersyukur kepada Allah, karena dengan kita puasa Ramadan, maka dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tentunya karena keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah ampunan yang Allah berikan kepada kita belum sempurna apabila kita belum saling memaafkan di antara kita. Kita bisa untuk saling memaafkan, saling memberi maaf dengan saling bersilaturahim, dengan saling menjalin rasa kasih sayang. Karena silaturahim dan menjalin rasa kasih sayang ini adalah perintah wajib bagi kita. Karena dengan silaturahim akan terjalin rasa kasih sayang, dan juga akan merasakan hidup yang penuh kedamaian, ketentraman, kebahagiaan untuk kita bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, silaturahim ini merupakan kunci terbukanya pintu rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan silaturahim maka akan terjalin ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan tentunya akan terjalin dengan baik, sehingga yang kita harapkan untuk bisa hidup bahagia akan bisa tercapai. Karena seberapa besar jumlah umat Islam, manakala tidak terjalin tali persaudaraan, tidak terjalin tali silaturahim, maka kemanfaatannya akan sangat-sangat sedikit sekali. Bahkan kebaikan-kebaikan yang nanti akan kita terima tergantung seberapa besar semangat kita dalam menjalin tali silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan dan keburukan? Sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan, yaitu pahalanya orang-orang yang berbuat kebaikan dan menjalin tali silaturahim. Sedangkan sesuatu yang paling cepat mendatangkan keburukan, yaitu siksaannya orang yang berbuat keburukan dan memutus tali persaudaraan. Asra'ul khair thawaban al-birru wa silaturahim, wa asra'ul syar'i uqubatan al-baghi wa qati'atul rahim. Ibnu Majah. Pahala atau perbuatan baik yang akan disegerakan pahalanya yaitu berbuat baik dan menyambung tali silaturahim. Sedangkan perbuatan dosa yang akan disegerakan siksaannya yaitu berbuat zalim dan memutus tali persaudaraan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan begitu, apabila kita ingin banyak-banyak mendapatkan keberkahan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya rezeki yang berkah, karena rezeki tidak hanya sebatas materi, kesehatan itu juga rezeki, anak yang soleh-soleh juga rezeki, semangat ibadah itu juga rezeki. Maka kita harus rajin untuk menjalin tali silaturahim. Rasulullah bersabda, man sarrahu ayyubsitalahu fi rizqihi wa yusalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mumpung masih di bulan Syawal ini, marilah kita terus untuk menjalin tali persaudaraan antara kita, tali silaturahim dengan saling memaafkan. Karena saling maafkan tentu tidak hanya sebatas kita berjabatan tangan,
tapi tumbuh dari hati yang ikhlas. Betul-betul kita rela, betul-betul kita ikhlas untuk mohon maaf dan juga saling memaafkan. Dan juga kita harus ingat bahwa apabila kita senantiasa memutus tali silaturahim, tali persaudaraan kita, maka Allah tidak ridha dengan kita. Surat Ar-Ra'd ayat 25, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika lahum la'natu wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang senantiasa merusak janji Allah setelah dituduhkan dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan membuat kerusakan di bumi, maka itulah yang mendapatkan laknat, dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk yaitu neraka jahanam. Hadis Nabi, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang senantiasa memutuskan tali persaudaraan. Oleh karena itu, di momen hari Jumat yang belum berkah ini, marilah kita kembali untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yaitu untuk bisa saling menjaga tali persaudaraan, tali silaturahim di antara kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah, kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Allah wa iyyakum minal faizin.